Kasihi aku, miliki aku, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah dengan kudrah dan iradahnya telah memberikan kami kesempatan dan hati pikiran sehingga kami dapat membuat sebuah cuplikan video dengan judul Pokok-pokok ilmu politik dan prinsip-prinsip ilmu politik. Selawat dan salam tidak lupa kami alamatkan kepada seorang pemuda revolusi Islam yang bertitel Habibullah dan berpangkat Rasulullah. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami terutama kepada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Khaifan Sasmita yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat sebuah video pokok-pokok dan prinsip-prinsip ilmu politik. Baiklah, kami akan membahas tentang pokok-pokok dan prinsip-prinsip ilmu politik. Dalam pokok-pokok politik, yang pertama terdapat negara atau state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti politik memusatkan perhatian lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya atau tradisional disebut dengan pendekatan institusional. Menurut para ahli tentang pokok-pokok ilmu politik, yang pertama, Roger S. Saltow dalam Introduction to the Politics memperjelaskan bahwasanya ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, hubungan antar negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lainnya. Menurut J. Barnes dalam ilmu politikanya, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan melakukan tugas-tugasnya. Kira-kira dari kawan-kawan, selain ada negara dalam pokok-pokok ilmu politik, apakah terdapat yang lain? Di dalam pokok-pokok ilmu politik juga terdapat kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Para sarjana yang menekankan kekuasaan sebagai inti politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah, merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kira-kira ada yang lain? Pengambilan keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut kebutuhan yang dianggap secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut dapat menyangkut tujuan masyarakat dan kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Ada yang lain? Kebijaksanaan umum. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Para sarjana yang menekankan aspek kebijaksanaan menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Ada yang lain? Pembagian, distribution. Pembagian adalah penyataan dari nilai dalam masyarakat. Para sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai secara mengikat yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sekarang kami akan membahas tentang prinsip-prinsip ilmu politik. Sebelum kami membahas tentang prinsip-prinsip ilmu politik, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip. Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan. Karena prinsip-prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip
pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Setelah kita membahas tentang pengertian prinsip, kan ada pengertian prinsip menurut dalam sistem ilmu politik. Kira-kira prinsip-prinsip sistem ilmu politik bagaimanakah yang terdapat? Yang pertama, kira-kira ada sistem prinsip politik demokrasi. Apa yang maksud dengan sistem prinsip politik demokrasi tersebut? Oke, di prinsip-prinsip sistem politik terdapat sistem-sistem politik demokrasi yang terdiri dari adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum, dan pemerintahan mayoritas. Menurut saya, pemilu bebas atau demokratis atau lebih dari satu, manajemen terbuka berbebas. Menurut saya, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan hak minoritas. Peradilan bebas tidak memihak. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system. Pelaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa paksaan. Konstitusi dalam undang-undang yang demokratis. Penyelesaian masalah secara damai melalui musyawarah atau perundingan. Selain prinsip-prinsip sistem ilmu politik, yang pertama sistem prinsip politik demokrasi, juga terdapat sistem politik kediktatoran, yaitu pertama pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, dan negara berdasarkan kekuasaan. Selain yang saya jelaskan tadi, kira-kira dari kawan yang tahu nggak sih apa yang pengertian dari sistem politik kediktatoran? Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekret. Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Sistem suatu partai politik atau ada beberapa parpol, tapi hanya ada satu parpol yang monopoli. Ada yang lain? Menurut saya, manajemen pemerintahan tertutup, tidak ada perlindungan HAM, pers tidak bebas dan sangat dibatasi. Menurut saya, badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. Penempatan pejabat pemerintahan dengan foil system serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi. Ada yang lain? Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin konstitusi dalam undang-undang hanya sebagai lambang saja, dan penyelesaian masalah dengan kekerasan dan paksaan. Inilah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.